Salam sehat untuk teman-teman semuanya. Apa kabar teman-teman? Dari angkatan mana saja? Bisa komen di kolom chat ya. Di malam hari ini sesuai temanya, yakni Weekend Santai bareng Operations Club, maka kita akan berdiskusi all about operations secara santai, seakan kita sedang hangout bareng di kafe. Namun sebelum mulai, mari kita awali dengan berdoa bersama agar acara kita pada malam hari ini bisa berjalan lancar dan menghasilkan sesuatu yang bermanfaat. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing, dipersilahkan. Berdoa selesai. Sebelumnya perkenalkan, saya Ana Fitriana dari Semba 38. Mungkin pada kaget ya, jarang-jarang mungkin anak Semba yang join ke klub, tapi ini memang karena Operations Club sangat keren, jadi saya di tengah Semba seperti ini, saya tetap ingin bergabung di dalam klub ini. Di sini saya akan menjadi moderator dalam acara Weekend Santai bareng Operations Club dengan tema Expecting the Unexpected, Operations Management Career in Post-Pandemic Era. Mengapa temanya mengharapkan yang tidak terduga? Apa yang tidak terduga? Apakah karir sebagai manajemen operasi di era pasca pandemi? Atau bagaimana kerja bagian operations di perusahaan pasca pandemi? Apakah masih berproduksi? Untuk menjawab itu semua, malam ini Operations Club mengundang dua pemantik yang berpengalaman di dunia operations. Siapakah mereka? Yang pertama ada Mas Erlangga Muhammad, yang merupakan Regional Supply Chain Planning Manager di Coca-Cola Euro-Pacific Partners Indonesia. Kemudian yang kedua, ada Mbak Usmawati Anggita Sakti, yang merupakan Commercial Communication Officer di Marine Stewardship Council. Keren-keren banget ya pemantik kita di Weekend Santai kali ini. Saya dapat bocoran, Operations Club sangat-sangat selektif dalam mencari pemantik pada acara malam ini. Karena itu, mari kita berikan waktu kepada Mbak Mukminati Nana Sumilar, selaku Chairwoman dari Operations Club, dan Mas Abraham Ivan Pradipta, selaku Ketua Panitia, untuk memberikan welcoming remarks. Silakan Mbak Nana dan Mas Bram. Halo, selamat malam Mbak Ana. Selamat malam Mbak Nana, apa kabar? Baik dong Mbak, Alhamdulillah. Dan selamat datang juga buat para MDL Leaders yang masih bersemangat sampai malam hari ini dan masih ingin berdiskusi bareng pemantik-pemantik kita yang luar biasa. Selamat malam juga Mas Bram. Halo Mbak Nana, halo Mbak Ana, halo semua MDL Leaders semua, dan kelihatannya ada Bapak Suwadi juga, selaku dosen kelas kami, kelas saya terutama. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya. Terima kasih. Saya diajak tuh Mbak Usama itu. Terima kasih Bapak. Pak. Oh iya nih, kelihatannya teman-teman MLMSH Leader pasti penasaran kan sebenarnya acara ini ngapain sih? Kan tadi udah dijelaskan juga sama Mbak Ana, atau mungkin Mbak Nana bisa menjelaskan lagi kayak gimana sih agenda malam ini sebenarnya? Nah, jadi Weekend Santai bareng Operation Club ini kita bakal berdiskusi, kita bakal ngobrol bareng, tapi ngobrolnya kita santai aja. Karena kita pasti mendatangkan pembicara ataupun pemantik yang sangat luar biasa dengan pengalamannya, Mas. Oh gitu ya, jadi ceritanya kita cuman ngobrol-ngobrol santai aja ya Mbak, soalnya kan kayak udah kayak capek gitu loh Mbak, seminggu kuliah tugas, kadang-kadang mungkin ada yang dapat tugas Tom dari Pak Suwadi nggak Pak, dengan Pak Tom. Terus mungkin apa, berarti kan intinya kita cuman sharing-sharing aja gitu ya Mbak ya? Iya betul Mas, tentunya kita bakal dipandu sama Mbak Ana yang semangat banget ya Mbak malam hari ini.
Oh ya, buat teman-teman semuanya, sebentar lagi acaranya akan mulai, dan sebelum acaranya mulai, mungkin teman-teman bisa pantau sosial media dari Operation Club buat mengikuti isu-isu maupun acara terkini dari Operation Club. Untuk sosial medianya kemana ya Mbak Ana? Untuk sosial medianya Operations Club, kita ada Instagram dan LinkedIn. Untuk nama Instagramnya @Operations Club MMUGM. Untuk LinkedIn-nya Operation Club MBAUGM. Terus yang paling pentingnya itu join ke grup WhatsApp-nya Operations Club. Untuk join ke grup WhatsApp-nya bisa klik link yang ada di chat yang barusan dikirim nih sama panitia. Itu wajib banget diklik sekarang, join, agar kalian tidak ketinggalan informasinya. Oke, terima kasih kepada Mbak Nana dan Mas Bram sudah memberikan sepatah dua patah kata ya. Kemudian kita lanjut ke acara berikutnya, yakni penyerahan sertifikat yang akan diberikan oleh Mbak Nana kepada dua pemantik kita. Yang pertama pemantik kita itu adalah Mas Erlangga. Kepada Mbak Nana dipersilakan. Baik, terima kasih Mbak Ana. Berikut untuk Mas Erlangga, penyerahan e-sertifikat dari Operation Club, dan kami ucapkan terima kasih atas kesediaannya untuk mengisi acara pada malam hari ini. Terima kasih Mbak Nana dan teman-teman. Sertifikatnya saya terima secara virtual. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas. Baik, selanjutnya penyerahan sertifikat kepada Mbak Anggi. Kepada Mbak Nana dipersilahkan. Baik, untuk Mbak Anggi, kami ucapkan terima kasih juga atas kesediaan dan waktunya untuk mengisi acara di Weekend Santai bareng Operation Club. Ya, baik. Terima kasih Mbak Nana dan juga tim. Saya terima dengan baik sertifikat online-nya ini. Oke, terima kasih Mbak Nana, Mas Erlangga, Mbak Anggi. Oke, MBA Leaders, untuk mendokumentasikan acara kita pada malam hari ini, kita akan melakukan sesi foto bersama. Pastikan kamera kalian dihidupkan dan gunakan virtual background yang sudah dikirim melalui kelas agent. Virtual background juga bisa kalian download di kolom chat ya. Oke, sudah siap semua? Foto ini akan diupload panitia ke Instagram Story dari Operations Club. Buat kalian yang belum follow, segera follow agar tidak ketinggalan info-info terbaru dari Operations Club MMUGM. Kalian juga bisa upload di feeds ataupun di IG story kalian terkait acara pada malam hari ini. Pastikan tag Instagram @operationsclubmmugm dan panitia akan merepost feed ataupun IG story kalian. Baik, mari kita foto bersama dengan gaya khas MMUGM, yakni dengan mengepalkan tangan kanan. Oke, ditahan sebentar ya, agar bisa di-capture oleh panitia. Saya hitung mundur. 3, 2, 1. Oke, gaya yang kedua yakni gaya bebas. Ditahan lagi ya. Saya hitung mundur. 3, 2, 1. Ya, terima kasih MBA Leaders. Fotonya nanti bisa kita lihat bersama di Instagram @operationsclubmmugm. Oke, tidak usah berlama-lama lagi, karena kita sudah sangat penasaran ngobrol bareng pemantik kita yang sudah berpengalaman di dunia operations. Kita sambut Regional Supply Chain Planning Manager di Coca-Cola Euro Pacific Partners Indonesia, Mas Erlangga Muhammad. Oke, mungkin bisa kita tampilkan CV-nya terlebih dahulu. Jadi Mas Erlangga ini lulusan UGM dan langsung bekerja di Bulog, kemudian lanjut ke Coca-Cola hingga saat ini. Apa kabar Mas Erlangga? Baik Mbak, alhamdulillah kabarnya. Iya, kabarnya kemarin sempat sakit ya Mas ya? Yang kena Omicron ternyata
terinfeksi Omikron nih minggu lalu. Wah, ikut merasakan yang variasi Omikron juga berarti Mas Ya. Erlangga ya Mas ya? Semoga suara saya bisa cukup jelas ya, soalnya kemarin sempat hilang tuh gara-gara corona. Wah, memang yang varian sekarang itu katanya menyerangnya itu ke tenggorokan, yang varian sekarang. Tapi alhamdulillahnya sih tidak separah dulu ya menyerang ke pernafasan. Makanya kita bersyukur sekali. Kemarin sempat juga dengar kabar Mas Erlangga kena Omikron, kita langsung wah aman nih nggak Mas Erlangga gitu. Biasanya kan seminggu 2 minggu ya baru hilang. Oke, kemudian mungkin kita bisa berikan waktu kepada Mas Erlangga untuk share kepada kita semua terkait supply chain di Coca-Cola. Siapa yang tidak kenal Coca-Cola ya? Coca-Cola itu pasti semuanya sudah pernah minum ya. Oke, nanti untuk tanya jawabnya khusus yang Mas Erlangga ini kita berikan waktu setelah presentasi selesai. Nanti teman-teman yang mau tanya lebih lanjut terkait supply chain di Coca-Cola bisa raise hand. Silakan Mas Erlangga. Mungkin panitia ada yang bisa share screen? Oke. Halo teman-teman semua, semangat pagi, selamat malam. Perkenalkan saya Erlangga. Mungkin next Mas atau Mbak panitia. Jadi saya ini adalah seorang mahasiswa juga, sama seperti mayoritas teman-teman ya. Saya mahasiswa Senba MMUGM yang baru selesai matrikulasi semester kemarin. Kebetulan ini tahun ke-8 saya bekerja di Coca-Cola Euro Pacific Partners, dan saya sekarang bertanggung jawab atas supply chain planning di area Jakarta dan West Java. Per Februari kemarin saya juga diminta untuk mengerjakan role yang sama, mirip-mirip seperti yang saya kerjakan di Jakarta dan West Java, tapi di negara tetangga yang kurang populer namanya Papua Nugini. Nah, di perusahaan ini tim saya dan saya mengerjakan pembelian direct material, perencanaan suplai, penjadwalan produksi, dan perencanaan distribusi untuk memastikan ketersediaan produk kita ada untuk customer dan konsumen kita. Nah, foto di sebelah kanan ini sedikit sharing, ini adalah foto saya, kebetulan bukan dengan tim saya, tapi dengan cross function di Coca-Cola Papua Nugini, karena di 2018 saya sudah pernah ke sana, kemudian saya harus repatriasi karena COVID di Maret 2020, untung masih dikasih kerjaan di Indonesia. Nah, ini salah satu aktivitas kami di Coca-Cola adalah visit market gitu, untuk jualan. Jadi karena di perusahaan kita, pekerjaan itu hanya ada 2 jenis. Yang pertama adalah menjual, yang kedua adalah membantu menjual. Jadi di Coca-Cola we are either to sell or helping to selling, gitu ya. Helping to sell. Jadi wajib buat kita setiap tim untuk jualan. Kayak saya presentasi gini, tujuan terselubungnya juga sebenarnya jualan, gitu ya. Jadi next Mas Mbak. Nah, ini kebetulan di slide presentasi saya ini pernah saya bawakan ketika job fair dan beberapa kali menyambut tamu di pabrik, dan kemudian ketika ada karyawan yang baru masuk. Jadi seandainya acara ini acara offline gitu, teman-teman semua ada 51 partisipan pasti akan kita bagikan produk kami gitu ya, entah itu Coca-Cola, entah itu Palpi Orange, entah itu Fresh Tea gitu, dan saya akan kemudian bertanya, kira-kira pernah nggak Anda kepikiran gitu, bagaimana produk ini bisa ada di tangan teman-teman semua? Ya karena ini online, kita cuma lihat gambar aja. Gimana ceritanya produk ini bisa ada di tangan teman-teman semua. Jadi kalau kita ngobrol lagi secara general, misalnya di depan saya ada monitor, ada keyboard, ada webcam, depan saya ada tembok misalnya. Pernah nggak teman-teman berpikir gimana sih ceritanya monitor atau mungkin semen buat bikin tembok, batu bata gitu, bisa sampai ada di tangan kita? Ya mungkin kita cuma tinggal ke toko beli atau online shop dan lain sebagainya, tapi dibalik sampai dengan proses sampai dengan online shop itu kira-kira apa gitu yang terjadi?
Nah, yang terjadi adalah di slide berikutnya. Jadi ada proses yang namanya supply chain. Ada berbagai macam proses yang membuat barang itu ada di tangan kita sekarang. Yang kita tidak mungkin tidak, itu ada proses ini. Kalau saya di teknologi pangan dulu, spesifik kita ngomongin makanan, itu istilahnya from farm to fork, ya, dari pertanian ke garpu untuk kita makan. Nah, sama kalau di Coca-Cola, proses-proses supply chain ini kalau misalnya kita ngomongin input, proses, dan output, gitu, inputnya bisa saja kita ambil dari sourcing, kita mencari ingredients, bisa air, bisa gula, bisa kaleng kosong, bisa plastik, resin, dan lain sebagainya, untuk kita buat menjadi sebuah kemasan minuman. Kemudian itu di prosesnya, kemudian outputnya kita distribusikan ke logistik agar bisa sampai ke tangan konsumen kita, customer kita, gitu. Kita kalau nyebut setelah distribusi itu namanya customer kita. Kemudian dari customer, dari outlet bisa kita beli, orang-orang beli, namanya consumer. Jadi ada proses chain di balik kita yang mungkin sekarang kalau misalnya mau beli apa gampang gitu, tapi di belakangnya ada proses yang kita sebut dengan supply chain. Next, Mas. Nah, role dari supply chain itu kurang lebih adalah kita mengubah raw material menjadi finish product, kemudian mendelivernya kepada consumer. Jadi kalau misalnya kita ngomong masalah tujuan dari supply chain, kurang lebih kalau di Coca-Cola itu tujuannya ada 5. Ini kita terjemahkan di setiap bagian, diterjemahkan sebagai KPI-nya masing-masing. Jadi yang pertama adalah kita mendeliver the best quality product. Produk kita mesti ada dengan quality yang sesuai standar. Coca-Cola sebagai brand minuman nomor 1 di dunia, kita punya standar namanya KORE, gitu, Coca-Cola Requirement. Dan itu cukup sulit, gitu, cukup rumit untuk bisa pas dengan standar KORE itu. Dan kita pastikan produk kita ya betul-betul sesuai dengan standar. Nah, nomor 2, selain best quality product, juga kita mesti deliver at the right location. Sebagai contoh, misalnya saya di Jakarta, di pabrik saya memproduksi, ada satu outlet khusus yang menjual, kalau misalnya teman-teman ke Burger King, itu satu-satunya outlet kita yang menjual fresh tea, tapi dalam dispenser. Outlet yang lain kayaknya belum jual. Nah, diproduksinya cuma ada di Jakarta. Tapi Burger King ada di mana-mana, misalnya di Medan. Jadi selain kita untuk yang nomor 2 ini, ketika kita produksi di Jakarta, kita mesti kirimkan dia ke Medan. Pastikan itu kita juga right location, produknya ada di lokasi yang tepat. Kemudian selain lokasi yang tepat, itu juga harus ada di waktu yang tepat. Tidak boleh kalau bisa pas, gitu, harus pas. Jadi ketika konsumen kita order, itu produk kita ready to be delivered. Nomor 4 adalah best fresh. Nah, ini yang paling sulit dari industri makanan dan minuman. Itu kita punya yang namanya shelf life, ya, expiry date. Itu momok bagi industri makanan dan minuman, dan tidak mudah, gitu, untuk memaintain ini, memastikan bahwa konsumen kita itu mendapatkan produk yang best fresh. Karena misalnya saya kasih contoh, kalau Coca-Cola PET seperti ini, ya, ini nggak kelihatan nih karena ada virtual background-nya. Coca-Cola PET gitu umurnya 6 bulan. Setelah diproduksi 6 bulan expired, tapi bukan berarti 6 bulan, sebelum 6 bulan itu bisa diterima konsumen. Untuk outlet-outlet tertentu, dia harus 75% dari shelf life. Jadi 1,5 bulan, maksimal 1,5 bulan diproduksi, dia sudah harus dipajang di toko.
kayaknya lama ya, 1,5 bulan ya. Nggak lama juga, karena ketika misalnya kita produksi di Jakarta, outlet kita ada di Maluku misalnya, itu waktu berlayar dari Jakarta ke Maluku sudah 2 minggu sendiri. Jadi batch fresh ini juga salah satu challenge khusus untuk industri makanan dan minuman. Dan saya sampai sekarang kalau setiap kali lihat ke toko gitu, saya galau gitu, membayangkan bagaimana pekerjaan supply chain untuk teman-teman yang bekerja di produk yang batch fresh-nya itu sangat minim gitu. Misalnya roti cuma 7 hari, gimana dia maintain-nya. Kemudian Yakult misalnya cuma 14 hari, gimana maintain-nya saya juga bertanya-tanya gitu. Nah, yang terakhir yang paling penting adalah kita mesti mendeliver ini semua at lowest cost possible. Jadi semuanya itu dihitung dengan cost, bagaimana caranya kita bisa meminimalisir cost dalam bentuk apapun. Bisa dalam bentuk uang, bisa dalam bentuk resource, bisa dalam bentuk working capital, dan seterusnya. Jadi ini adalah tujuan atau peran supply chain di dalam sebuah perusahaan. KPI-nya kurang lebih ada 5 ini. Oke, next, Mas. Nah, khusus di Coca-Cola sendiri, gitu, kita punya beberapa role, dan saya pikir kalau misalnya di industri yang lain, itu pasti mirip-mirip ya. Jadi kalau misalnya tadi judulnya adalah kita opportunity ya di karir di supply chain, saya pikir tidak banyak berbeda dengan apa yang ada di kami. Jadi semuanya berawal dari customer ya, sama kayak kita kuliah marketing, semuanya berasal dari customer. Dari customer kita bisa memprediksi step pertama customer adalah di tempat saya di planning. Kita akan memprediksi orang itu kira-kira customer kita itu dari sekian banyak outlet akan membeli produk kita di minggu depan jumlahnya berapa ya, di bulan depan berapa, 2 bulan lagi berapa, tahun depan berapa, 5 tahun lagi kira-kira jadi berapa, yaitu diterjemahkan dengan demand planner. Dia tujuannya adalah merencanakan forecasting sales. Nah, setelah forecast sales itu dibuat, sales forecast dibuat oleh demand planner, akan diterjemahkan menjadi supply planner. Caranya kita punya supply agar meet the demand gitu. Ada permintaan 5 di Bandung misalnya, gimana caranya kita bisa tepat gitu untuk mendeliver 5 ke Bandung tadi contohnya. Nah, dari supply planner yang membuat rencana produksi dan distribusi jangka panjang, kemudian kita mulai adakan materialnya, kita beli materialnya, kita belanja material, kemudian setelah materialnya kita belanjakan, kita akan menyiapkan rencana produksinya di production scheduler. Dan ini juga pekerjaan yang cukup rumit, yang tadi misalnya supply planner ngomong 13 minggu atau jangka panjang, production scheduler ngobrol tentang 2 minggu ke depan. Bagaimana kita membuat line produksi kita itu seefektif dan seefisien mungkin. Orang dari line ini nanti berpindah ke line itu, gimana caranya biar bisa produksi itu tidak terlalu banyak downtime, dan seterusnya. Nah, setelah produk jadi, kemudian dikerjakan oleh distribution planner, dia akan merencanakan distribusi. Produk ini akan dikirim kemana, butuh truk berapa, naik apa, jenisnya apa, dan lain sebagainya. Kemudian ada resource planner. Resource planner itu kalau di planning seperti perkap gitu ya, dia yang merencanakan hal-hal yang sifatnya perlengkapan gitu. Misalnya seperti kalau kita mau produksi sekian atau distribusi sekian, kita harus punya forklift berapa, kita mesti punya buruh untuk nuang gula misalnya berapa, dan seterusnya. Ada juga network optimizer, itu pekerjaannya adalah Coca-Cola kami punya 8 pabrik, jadi kira-kira akan lebih baik bagaimana merencanakannya, misalnya untuk membuat
kaleng gitu. Kaleng kita pabriknya ada 2, ada di Jakarta dan ada di Semarang. Kemudian apakah lebih baik kalau misalnya Papua itu kita kirim dari Semarang atau dari Jakarta ya gitu. Dan itu dioptimize berdasarkan cost yang paling murah. Kemudian ada infrastructure planner, itu pekerjaannya merencanakan pabrik dan warehouse kita selama mungkin 5-10 tahun ke depan kita mau investasi apa. Dan yang terakhir di planning ada dispatcher. Ini untuk mengantar ke customer menggunakan truk apa, rutenya bagaimana. Oke, lanjut ke manufacturing. Manufacturing jelas pekerjaannya ada 2. Yang pertama, produksi dan quality. Jadi setelah saya di planning membuat rencana produksi, rencana distribusi, kami memberikan perintah ke manufacturing untuk memproduksi kapan, di mana, bagaimana ke teman-teman manufacturing, produksi dan quality wajib. Kemudian ada maintenance. Maintenance ini pekerjaannya memastikan mesin-mesin itu berjalan dengan baik ya. Ada yang namanya preventive maintenance dan predictive maintenance. Agar harapannya mengurangi unplanned downtime biar tidak banyak waktu yang terbuang. Kemudian utility ini per cup-nya di manufacturing. Jadi kurang lebih dia mengerjakan air, ada waste water treatment, ada water treatment plant, ada HP kompresor itu yang mengerjakan utility, ngecat tembok gitu ya. Itu pekerjaannya utility di manufacturing. Ada lagi inventory management, ngurusin managing inventory untuk spare part, untuk raw materials. Kemudian ada safety and environment. Di Coca-Cola sangat penting ya, kita harus menjaga safety dan environment. Kemudian ada operational excellence, dia supporting function untuk memastikan function lain itu bekerja dengan efektif dan efisien, tidak ada waste-nya. Kemudian dari manufaktur setelah produk jadi akan dikerjakan oleh logistik. Logistik ini tujuannya warehousing dan transportation management gitu ya, kurang lebih kayak Pak Pos gitu ya, ada order masuk kemudian dia kirim. Di dalam warehouse operation sendiri pekerjaannya ada cukup banyak, sudah apalagi kalau misalnya sudah warehouse-nya sudah sangat kompleks gitu ya, teman-teman pasti sudah sering kali melihat ada warehouse Amazon yang mungkin pakai robot dan lain sebagainya. Itu operation yang cukup rumit, walaupun di tempat kami tidak sophisticated itu, tapi ya warehouse itu pekerjaan yang terlihat sederhana, cuman ketika kita upscale menjadi industri yang besar, ini menjadi pekerjaan yang cukup rumit. Kemudian juga ada transport management, kita punya rental truck, kita punya own truck, punya kita sendiri. Bagaimana caranya memastikan agar kalau own truck kita sendiri agar yang namanya aset gitu ya, salah satu pilar kita di supply chain di Coca-Cola adalah sweat the asset. Jadi pastikan aset kita berkeringat, jangan sampai ada aset nganggur. Jadi kalau kita punya truk itu harus 24/7 harus jalan terus. Kalau tidak 24/7 jalan terus, dijual saja. Jadi sama rental truk, bagaimana kita cari truk, dan tentunya sekarang kita sedang mengalami supply chain disruption. Kalau misalnya teman-teman dengar, ini banyak sekali masalah tentang global container shortage. Ya. Jadi teman-teman saya di transport management sedang pusing bagaimana mengirim produk, terutama untuk yang jalur laut, karena kontainernya nggak ada. Oke, lanjut. Nah, ini sedikit overview dari supply chain di Coca-Cola Europe Pacific Partners. Ini jadi sebetulnya nama baru ya di perusahaan saya. Sebelumnya namanya Coca-Cola Amatil. Saya masih agak tersimpat gitu kalau ngomong. Ini profilnya di Indonesia. Jadi kami kurang lebih mengerjakan, kita punya 70 direct supplier. Kita punya 8 manufacturing plant di Indonesia, plus 2 untuk pabrik botol kosongnya. Jadi sebenarnya ada 10. Production line kita punya 38. Kemudian kita memproduksi 3,5 miliar pack setahun. Kita mengerjakan 142 SKU. Kita punya 14 distribution center.
318 CCOD atau kita sebut Coca-Cola Official Distributor. Kita on track kita kurang lebih travel kalau digabungkan sekitar 50 juta kilometer travel per year. Nah ini yang terakhir ini juga kalau saya presentasi banyak orang yang bertanya-tanya gitu. Kita punya kulkas banyak 351.000 di market gitu. Jadi kalau teman-teman melihat kulkas di market, kulkas itu adalah aset termahalnya kalau digabungkan ya, aset termahalnya Coca-Cola, aset paling berharga di Coca-Cola. Jadi bukan pabrik ya, tapi kulkas. Jadi kami punya di Subudget punya satu sub departemen sendiri, pekerjaannya ngurusin kulkas saja. Dari customer kita ada 45.000 dan indirect customer kita ada sekitar 785.000. Oke, next. Sedikit pesan sponsor dari perusahaan saya. Jadi ini kurang lebih IP ini adalah perusahaan dari Inggris yang baru saja membeli perusahaan saya yang awalnya basisnya di Australia. Jadi kami adalah CCEP API sekalian dari Australia, Pacific, and Indonesia. Produk portofolionya kurang lebih ini. Jadi teman-teman mungkin buat yang belum tahu bahwa Coca-Cola itu tidak hanya memproduksi Coca-Cola ya. Jadi kami punya Coca-Cola, punya Sprite, punya Fanta, kemudian di Indonesia populer kami punya Fresh Tea, kami punya Pulpy Orange, Nutribus. Totalnya SKU kami punya 142, cuman highlight-nya yang ada di gambar ini kurang lebih hanya ada 3, 4, 5 SKU ya, yang kita pamerkan di sini. Oke, itu sepertinya sharing dari saya hari ini. Dan terima kasih buat panitia. Sebelum saya akhiri, saya mengucapkan terima kasih buat panitia untuk mengajak saya ke sini. Goal dari saya hari ini, selain saya mempresentasikan ini, saya berharap teman-teman yang teman-teman yang baru mau mengambil konsentrasi, siapa tahu jadi tertarik untuk mengambil konsentrasi operation bareng saya nanti di semester-semester berikutnya. Dan juga apabila teman-teman sekalian punya permasalahan atau diskusi tentang supply chain, feel free untuk ngobrol-ngobrol dengan saya. Terima kasih semuanya, semangat pagi. Terima kasih Mas Erlangga. Maaf ini saya sampai terkesima dengan penjelasan dari Mas Erlangga dan ada banyak sekali pertanyaan yang muncul di benak saya, tapi saya harus menahan diri karena pasti teman-teman yang lain mau banyak juga yang bertanya ya. Dan sebelumnya saya ucapkan selamat datang kepada Bapak Rocky Adiguna. Kami sangat-sangat terharu Bapak sampai menyempatkan hadir di acara pada malam hari ini. Bapak Rocky ini Deputi Direktur dari MBA UGM Jogja. Terima kasih kehadirannya Bapak. Ya, selamat malam semuanya teman-teman. Kebetulan Mas Erlangga juga teman saya nih, jadi pengen lihat gitu. Udah selesai ternyata. Tapi nanti saya sambil lihat ya, berjalan. Malam Mas Erlangga. Malam Mas Oki. Mari, silakan. Saya nyimak ya. Monggo. Ini juga beberapa kali juga diminta ngajar operation, jadi menarik nih topik malam ini. Monggo. Baik Pak Rocky, tidak perlu khawatir Pak. Ini kita Zoom-nya sudah kami record. Jadi nanti rekamannya akan kami posting di Instagram. Jadi karena kita kemarin sudah follow Pak Rocky, sepertinya nanti Pak Rocky bisa cek Instagram kami, akan kami posting acara pada malam hari ini secara full. Seperti itu. Oke teman-teman, tadi sepertinya saya lihat sudah ada yang raise hand, silahkan. Nggak perlu malu-malu, nggak usah diturunin lagi tangannya, naikin lagi aja nggak apa-apa. Oke. Silahkan, ini sepertinya ada satu orang yang raise hand, Mbak Wahyu Ridania. Silakan Mbak Wahyu. Halo, Pak Erlangga. Dengan Pak Erlangga ya? Ya, mohon maaf ini sebelumnya saya off cam karena lagi ada acara di keluarga. Ada
berduka gitu. Jadi saya nggak bisa on cam karena berantakan jujur gitu. Nah, di sini sebelumnya terima kasih atas paparannya, bagus banget. Kebetulan saya juga interest juga dengan supply chain. Nah, pertanyaan saya di sini, kemarin saya kan sempat bekerja di retail ya, salah satu retail F&B, di mana itu juga nggak terlalu berkecimpung di logistik sih, cuma ada masuk-masuk sedikit gitu. Nah, kalau misalkan tadi dilihat di slide awal-awal itu kan ada di mana demand planner itu kan berdasarkan dari customer ya, atau bisa dilihat mungkin bisa dari tracking sales ya perkiraannya. Nah, kemarin waktu saya kerja juga seperti itu gitu. Cuma permasalahannya gini, kalau misalkan di tempat kami itu, misalkan demand-nya itu katakanlah kita salah ya request-nya dari tim logistik. Nah, nanti kan bisa digunakan atau diambil dari pihak store lain atau unit lain gitu. Nah, kalau misalkan case-nya katakanlah di FMCG, berarti kan barang tersebut tidak langsung digunakan atau katakanlah kadaluarsanya tidak secepat barang-barang F&B yang harus langsung dikonsumsi gitu. Itu lalu bagaimana gitu untuk solusinya? Barang tersebut apakah ditimbun di stockroom-nya unit tersebut atau memang bisa diputar ke arah unit lainnya gitu atau dikembalikan lagi ke logistik gitu. Terima kasih. Makasih Mbak Wahyu, ini teknis ya. Jadi kalau misalnya di tempat kami, misalnya kita salah kirim katakanlah ke remote area ya, kita ngirim salah produk, salah forecast, ngirim ke Tarakan gitu misalnya. Kalau misalnya dikirim balik itu harganya akan lebih mahal daripada produknya gitu. Kita pasti punya beberapa opsi dan kita sudah punya framework-nya sih ketika kita punya menghadapi masalah seperti itu. Jadi kita punya misalnya 75% standar kita itu sebelum durability dia harus sampai ke customer. Ketika umurnya di bawah 75%, di 50% misalnya itu sudah masuk ke warning kita. Di bawah 50% nanti ada cerita lagi. Misalnya ketika di 30% nanti akan ada mulai promo buy one get one gitu misalnya. Nanti di 20% akan ada di promo buy two get four gitu misalnya. Dan nanti ketika 10% mau nggak mau ya itu dijadikan minuman karyawan. Nah, kita pasti ketika ada masalah seperti itu akan menganalisa dengan framework yang kita punya di 30%, 20%, dan 10% umur tadi. Itu kira-kira produknya akan habis atau enggak? Kalau misalnya produknya tidak akan habis, berarti yang mau nggak mau kita mesti analisa value chain lagi. Kalau misalnya kita kembalikan, ceritanya kita akan butuh uang berapa dibandingkan dengan kita membuang, karena membuang di remote area pun masalah. Jadi kita misalnya punya produk yang banyak, itu ditarakan gitu, itu tidak mudah gitu. Kita membuka botol, terus kita teknis di operation itu kan nggak kayak kita di rumah tangga gitu. Itu teknis juga nggak mudah untuk kita mendispose barang sebanyak itu. Jadi mesti kita analisa apakah itu akan habis atau tidak. Kalau misalnya itu tidak akan habis, berarti mungkin bisa kita kembalikan lagi ke Jakarta atau kita kirim lagi kemana atau ditambah diskon yang sangat ekstrim misalnya. Karena pada prinsipnya barang itu jangan sampai dibuang kalau di tempat kita. Jadi lebih baik kita bagi-bagikan daripada dibuang, karena kita akan, kalau misalnya dibuang kita nggak dapat apa-apa, kita kesulitan untuk membuang waste-nya, dan kita nggak dapat volume untuk jualan. Nah, kalau misalnya produk itu sebelum ekspor dibagikan, misalnya itu kita dapat sales volume, dan kita tidak perlu ngurusin limbahnya. Jadi kurang lebih begitu, Mbak. Semoga menjawab. Baik, Mbak Wahyu, bagaimana? Apakah sudah menjawab pertanyaannya? Sudah sih, kurang lebih sebenarnya sama gitu, sama seperti yang tim saya dulu lakukan seperti itu, menghindari waste ya, jadi sebisa mungkin memang digunakan kembali gitu. Cuma mungkin beda kalau case-nya dulu di saya itu kan ada SOP-nya gitu, jadi kadang untuk langsung kalau tadi solusinya misalkan dijual dengan adanya promo, itu sebenarnya enak gitu. Cuma kan terkadang ada beberapa korporat yang tidak semudah itu gitu menurunkan
ada approval kayak gitu ya, istilahnya kayak gitu. Jadi endingnya biasanya kembali barang itu ke Jababeka gitu. Ya masuknya waste sih, jadinya minus store gitu. Gitu sih mungkin. Iya, betul. Dan kebetulan juga kan saya bekerja di Muhammadiyah ya, dan di Muhammadiyah itu punya minimarket namanya Lokmart. Dan kami rutin juga order produk, termasuk produk dari tempatnya Mas Erlangga nih, Coca-Cola. Jadi kemarin kita sempat kaget juga, kok expirednya cepat sekali. Mungkin diproduksinya 6 bulan expirednya, tapi sampai ke kita 4 bulan sudah mau expired. Sedangkan untuk menjual 4 bulan itu kami harus kirim ke daerah-daerah karena Lokmat sendiri ada di Pulau Jawa. Kami kirim ke Malang, kami kirim ke Gresik. Itu sampai sana sudah mau expired semua dan itu menjadi masalah bagi kami juga. Nah, jadi saya agak men-skip nih yang lain yang mau bertanya. Saya ingin sekali bertanya terkait hal itu. Bagaimana ini solusinya, Mas Erlangga? Silakan, Mas. Kalau saya sih mesti lihat ininya ya Mbak, analisa bisnisnya ya. Apakah memang Mbak Ana kan di Jogja ya? Iya, betul, Mas. Mas Jogja Erlangga. bisa dikirim ke Malang dan lain sebagainya. Apakah itu tidak jadi lebih mahal gitu? Kenapa nggak outlet yang di Malang ngambil Coca-Cola di Malang juga gitu? Yang itu saya pikir akan jauh lebih murah karena ada baiknya kalau misalnya di outletnya di Jogja yang ngambil di Jogja saja gitu. Nggak perlu jauh-jauh dari Jogja terus Anda kirim lagi ke Malang, karena kita juga kalau Pulau Jawa sih saya pikir sangat terjangkau ya di tempat kita. Saran dari saya sih itu Mbak, mungkin dianalisa lagi value chain-nya, termasuk apakah profitable gitu perusahaannya Mbak Ana membeli kemudian mendistribusikan lagi, itu kira-kira apakah profitable gitu melakukan dengan cara seperti itu, termasuk harus dengan risiko-risiko penyimpanan, risiko pengiriman, itu kira-kira worth it nggak gitu untuk dilakukan. Tapi kalau menurut saya dengan yang diceritakan Mbak Ana, lebih baik yang Jogja ya ambil dari Jogja, Malang ambil dari Malang dan seterusnya Mbak. Gitu kalau saran saya. Oke, siap Mas. Nanti saya coba discuss dengan tim ya. Terima kasih Mas Erlangga. Mungkin ada satu pertanyaan lagi sebelum kita beralih ke pemantik berikutnya yang tidak kalah menarik. Ini sebenarnya waktunya sudah sisa 5 menit lagi nih, karena materinya Mas Erlangga nih bikin penasaran, dan sekarang seharusnya ada sampai 5 penanya, cuman ini baru 2 pertanyaan saja, waktunya sudah mau habis. Oke, Mas Erlangga sampai jam 8 saya diinfo oleh panitia. Oke, mungkin ada pertanyaan lain yang lain lagi? Atau saya ingin menanyakan nih Mas, terkait stock of name. Mungkin ini teknis ya Mas ya. Cuman stock of name kalau di tempat saya itu, ketika ada selisih, itu tuh ingin sebenarnya kita terapkan seperti Indomaret, itu akan ditanggung oleh kasir masing-masing. Seperti itu. Tapi kami kasihan juga, kalau ditanggung oleh kasir atau ditanggung oleh bagian gudang, bisa saja penyebab selisih stoknya itu karena salah input oleh bagian penjualan. Misalnya sebenarnya laku 100 dus, tapi bagian penjualan salah tulis, ditulisnya laku 120 dus. 20 dus ini kan bukan selisih di gudang, tapi selisih input. Untuk di Coca-Cola sendiri menyikapi terjadinya selisih stok itu seperti apa, Mas Erlangga? Kalau di tempat kami selisih ya dicatat saja sebagai selisih ya, dan dijelaskan kenapa bisa selisih. Saya cukup senang bekerja di perusahaan ini karena kita punya keterbukaan ya. Salah itu nggak apa-apa kalau di perusahaan kami. Yang penting tahu kenapa kesalahan itu bisa terjadi. Nah kalau misalnya selisih, kemudian dia tidak bisa menjelaskan ini sebabnya apa, nah itu yang jadi masalah buat kita. Dan saya pernah bekerja di perusahaan sebelum di Coca-Cola, itu dia tidak mengizinkan untuk selisih. Justru kemudian itu memancing kami untuk neko-neko gitu. Bagaimana cari cara, karena selisih itu sudah pasti ya. Kalau mungkin teman-teman, mungkin saya sudah 3-4 tahun ini punya menggunakan aplikasi money manager gitu ya. Saya mencatat semua aset saya mencatat semua pengeluaran saya, dan kemudian di akhir bulan saya pasti stok di dompet saya ada berapa,
dan versus yang ada di aplikasi money manager saya itu sama atau enggak, OVO saya berapa, GoPay saya berapa, saya cek semuanya dengan versus di aplikasi yang saya punya. Itu pun pasti selisih gitu. Jadi memanage diri sendiri saja pasti selisih, apalagi memanage perusahaan yang besar gitu. Itu selisih itu menurut saya sesuatu yang sulit untuk dihindari sih, Pak. Jadi yang penting ada KPI-nya aja, minimal Anda boleh selisih misalnya 0,sekian% gitu. Saran saya begitu. Oke, baik Mas Erlangga. Oh ya, ini ada Pak Rocky nih raise hand. Silakan Pak Rocky. Ya, makasih Mbak Ana. Mas Elang mau tanya juga tadi kan cerita tentang waste ya. Jadi kalau tadi membuang itu juga masalah gitu kan. Nah ini kalau kita lihat di ini ya, di perkembangan global terutama terkaitan dengan lingkungan itu kan mulai ada pressure bahwa perusahaan mesti lebih mikirin gimana waste itu ya katanya dampak terhadap lingkungan gitu kan. Nah pengen tahu kalau di Coca-Cola itu ada nggak sih effort ya yang itu mengarah ke sustainability gitu kan. Gimana kemudian bahwa memang dari proses produksinya rantai nilainya itu memang nggak ada atau minimal ya dampak ke lingkungannya itu. Ada policy ke sana nggak, Mas Evan? Maturnuwun. Ya. Makasih Mas Rocky. Kalau di secara Coca-Cola secara global memang mungkin teman-teman juga pernah dengar ya bahwa kami adalah penghasil sampah plastik terbesar di dunia. Dan sejak 5 tahun yang lalu kami sudah dari arahan dari global ada beberapa target yang harus kita capai, adalah salah satunya adalah recycling PET. Di Indonesia baru kita mulai 2 tahun yang lalu, kita membuat pabrik recycling PET di Jababeka sana. Jadi nantinya semua KPI-nya adalah semua kemasan, misalnya ini di tangan saya ada PET gitu. Targetnya akan selalu meningkat penggunaan resin yang sifatnya recycle. Sekarang kalau nggak salah di Indonesia itu 20%. Jadi 20% packaging kita itu harus recycle. Kalau di negara yang lebih maju, yang saya dengar di Meksiko, bahkan sampai 80% itu harus recycle. Nah kami sih pasti tujuannya akan ke arah sana ya. Sebisa mungkin packaging kita itu 100% nanti bisa dapatnya recycling, dan kita juga selalu cari cara untuk mengurangi waste, mengurangi berat botol, karena mungkin 1 gram saja akan cukup berpengaruh di tempat kita. Itu Pak Rocky. Oke, mantap. Looking forward untuk melihat ini loh implementasinya ya. Menarik, itu baru mulai 2 tahun yang lalu ya. Jadi artinya masih baru kayaknya ya. Jadi we'll see apakah yang perusahaan lain itu akan mengadopsi arah yang sama gitu. Yang gede yang saya tahu sih Aqua Danone itu dia mulai punya komitmen gitu. Melihat Coca-Cola punya arah ke sana, yang di Indonesia saya pikir itu hal yang bagus lah. Oke. Thank you, Mas Elang. Terima kasih, Mas Rocky. Iya, baik, untuk penanya berikutnya mungkin yang terakhir ya, kepada Pak Lili Setiawan kami persilahkan. Apa kabar Pak Lili? Ya, terima kasih. Wah, selamat kita sore, sekelas Mbak ini. Ana. Selamat terima sore. kasih untuk kesempatannya, karena waktunya udah singkat. Saya sebetulnya pengen berhai-hai dulu dengan Mbak Ana, tapi nanti aja ya. Ya, jadi saya langsung aja kepada ini pembicara luar biasa nih, favorit mentor panutan saya nih, Mas Erlangga. Mas, ini pertanyaan saya mungkin agak melenceng, tapi saya nggak tahu kalau nggak tanya ke Mas Erlangga mau nanya ke siapa gitu. Karena Mas Erlangga ini kan yang paling ngerti soal Coca-Cola gitu ya. Nah, ya saya itu pernah membaca satu artikel yang bahwa kalau kita bicara Coca-Cola itu nggak bisa jauh-jauh dari John Pemberton, yang orang pertama yang katanya meracik resepnya Coca-Cola. Bahkan di tahun 1885 waktu itu Coca-Cola itu dijual di apotek, bukan di Indomaret, tapi di apotek, dan dijual katanya 5 sen per gelas. Itu menyembuhkan mulai dari gangguan pencernaan, impotensi, sampai kecanduan morfin. Nah, apakah resep ini masih berlaku, Mas, sampai sekarang gitu, Mas Erlangga? Ini menarik sekali nih soalnya.
Soalnya saya sering juga insomnia gitu, mungkin bisa tersembuhkan juga ini mungkin dengan kalau rutin mengkonsumsi 1 gelas per hari begitu ya. Terima kasih Mas Erlangga. Menarik Pak Lili, pertanyaannya ini apa namanya, ngomong sejarah ini menarik banget. Di Coca-Cola sih kami senantiasa selalu mencoba mencari ini ya, formula yang sustain gitu, yang tujuannya ke arah yang baik, yang ini juga sebetulnya tidak terlalu sering kita sampaikan. Jadi misalnya Coca-Cola katanya berkontribusi terhadap obesitas dan lain sebagainya, tapi mungkin kami punya proyek internasional namanya RCT, saya lupa singkatannya. Jadi setiap tahun itu kami melakukan reformulasi produk-produk untuk mengurangi gula, dan rasanya dicoba agar tetap sama, diusahakan agar tetap sama. Jadi kalau misalnya Pak Lili coba produk baru kami ada Fanta Orange Vitamin C, itu AKG gulanya hanya 5% dari kebutuhan angka kecukupan gizi. 5% dari AKG itu kurang lebih setara dengan 10 makan nasi putih. Jadi sebetulnya ya tidak terlalu banyak gula gitu di produk kita sekarang. Nah, kita ngomongin resep Coca-Cola. Resep Coca-Cola itu salah satu resep yang hampir tidak pernah diubah Pak Lili. Dari saya mulai bekerja di sini, dan saya lihat kita punya library namanya mixing instruction. Jadi di mixing instruction itu ada kode konsentrat. Kode konsentrat itu sepengetahuan saya nggak pernah lihat Coca-Cola versi berapa gitu, nggak ada. Tapi kalau kita ngomong Sprite, di tahun ini berubah, tahun ini berubah, tahun ini banyak banget perubahannya. Ngomong Fanta ada banyak banget perubahannya. Tapi kok Coca-Cola, sepengetahuan saya, ini semoga saya nggak salah ini, karena memang resepnya rahasia, itu tidak pernah berubah resepnya. Itu Pak Lili, mungkin jawaban saya Pak Lili. Terima kasih banyak Mas Erlangga. Berarti mulai besok saya akan mulai rutin minum. Selama ini saya minumnya cuman kalau pas event-event khusus aja gitu. Jadi kalau dan kalau tadi saya setuju sekali kalau Mas Erlangga mengatakan bahwa Coca-Cola itu tidak menyebabkan obesitas, saya 100% setuju Mas. Karena saya selalu setiap hari itu minumnya wedang wo, minumnya apalagi setelah COVID ini minumnya wedang wo, empon-empon, jahe, tapi beratnya malah naik terus Mas. Padahal dulu waktu minum Coca-Cola nggak pernah naik beratnya, Mas. Oke, matur nuwun Mas Erlangga, Mbak Ana, matur nuwun, terima kasih semuanya teman-teman, sehat selalu. Tapi untuk menanggapi Pak Lili, saya sedikit punya cerita Pak. Ini bercanda aja dengan Pak Lili ya. Saya itu sejak kecil merasa dibodohi sama orang tua saya. Katanya kalau makan Indomie bikin bodoh ternyata Pak Lili, katanya gitu ya. Setelah saya dewasa saya sadar Pak Lili bahwa yang bikin bodoh itu bukan karena makan Indomie, tapi karena tidak belajar gitu Pak Lili. Kalau kita belajar sambil makan Indomie, tetap pinter Pak. Jadi saya, yang Bapak katakan itu kurang lebih mirip-mirip lah dengan itu Pak. Terima kasih Pak Lili. Terima kasih Mas Erlangga, matur nuwun Mbak Ana, makasih Mbak Ana. Terima kasih Pak Lili. Betul Mas Erlangga, saya juga setuju. Yang bikin bodoh itu bukan kita menyalahkan ini, menyalahkan itu, menyalahkan yang lain. Yang bikin bodoh itu nggak belajar. Intinya itu. Oke. Kebetulan juga waktunya untuk Mas Erlangga sudah habis. Kita akan beralih ke pembicara berikutnya yang tidak kalah menarik. Mari kita sambut Mbak Anggi. Mbak Anggi ini Commercial Communication Officer di Marine Stewardship Council. Oke, berikut CV dari Mbak Anggi. Mbak Anggi juga lulusan UGM, kemudian bekerja dulu awalnya di WWF, kemudian lanjut sampai saat ini di Marine Stewardship Council. Selamat malam, Mbak Anggi. Halo, malam Mbak Ana dan juga rekan-rekan semuanya. Salam kenal. Salam kenal juga nih, saya juga baru kenal dengan Mbak Anggi. Saya udah kepoin LinkedIn-nya, saya udah kepoin Instagram-nya. Mungkin Mbak Anggi kaget nih, Mbaknya nyerang dari segala sisi nih kayaknya. Gak apa-apa Mbak, di zaman sekarang itu normal. Kita harus kepoin gitu ya. Iya, betul.
karena saya ini sangat penasaran sekali dengan tema-tema yang dibahas oleh Mbak Anggi, terutama terkait dengan itu ya, Marine Stewardship Council, terkait label biru yang ada pada ikan, seperti itu ya Mbak Anggi ya? Betul, di produk seafood sebenarnya Mbak. Kalau seafood Oh, ada lebih. ikan, ada udang gitu, jadi yang semua mencakup dalam seafood. Oh, berarti tidak hanya ikan, tapi juga seafood seperti udang, mungkin juga ada apa namanya, yang lain cumi-cumi gitu semua ya Mbak ya? Betul, betul. Oke, mungkin kita bisa masuk ke slide-nya Mbak Anggi, karena saya di sini ingin menanyakan lebih lanjut, apa sih itu sebenarnya Marine Stewardship Council? Silakan Mbak Anggi. Oke, baik. Terima kasih Anda Mbak mungkin Ana tahu- nih. Oke, siap. Oke, mungkin kita play dulu videonya ya, biar kita ada bayangan seperti apa itu. Oke, silakan. Anda mungkin tahu bagaimana Anda memilih seafood. Tapi apakah Anda tahu dari mana ikan tersebut berasal? Apakah Anda tahu bagaimana ikan tersebut bisa sampai ke toko atau ke tangan chef? Apakah Anda tahu bagaimana penanganannya sepanjang perjalanan? Atau bahkan bagaimana ikan tersebut ditangkap? Bisa dikatakan hanya sedikit dari kita yang tahu tentang sumber dari makanan produk laut kita. Tetapi, tidak perlu khawatir karena kami punya solusinya. Karena Anda bisa memilih ikan yang ditangkap secara bijak, ditangani dengan baik, dan dapat dilacak ke sumber asalnya yang berkelanjutan. Dengan memilih ikan dengan label biru MSC. Jadi, cara Anda memilih ikan hari ini, sekarang Anda tahu bahwa tetap akan ada ikan untuk masa depan dengan memilih seafood berlabel MSC. Oke, seperti itu ya label birunya yang tadi saya sebutkan. Ya mungkin teman-teman sudah pernah lihat label seperti itu ada di produk-produk tertentu. Nah, kita tanyakan lebih lanjut nih ke Mbak Anggi yang memang sudah bekerja di sana selama bertahun-tahun. Silakan Mbak Anggi. Ya, baik. Terima kasih Mbak Ana. Tadi terima kasih juga sudah diputarkan gitu ya video singkatnya tentang sebenarnya apa sih yang ada di dalam seafood gitu ya, seafood bisnis. Nah, ini sangat menarik karena mungkin untuk saat ini di Indonesia diskusi-diskusi tentang produk seafood gitu ya, bisnis seafood ini masih terbatas begitu. Dan makanya tadi kalau dari Mas Erlangga menyebutkan tentang produk Coca-Cola yang sudah mainstream gitu ya di supermarket Indonesia. Nah, ini kita mulai bergerak kepada sebenarnya bagaimana seafood industri di Indonesia dan di global itu. Yang harapannya ini nanti akan bisa memberikan gambaran bagi rekan-rekan di MMUGM ini ya tentang what's going on about seafood business, terus juga supply chain-nya serta isu-isu, dan nanti terakhir kita ada diskusi tentang karirnya begitu ya, potensial karirnya. Nah, tadi sudah ada video dan juga ada bridging sedikit nih tentang apa itu Marine Stewardship Council atau biasa disingkat dengan MSC ini rekan-rekan. Nah, MSC ini sebenarnya adalah sebuah NGO atau non-profit organization gitu ya, yang bergerak di bidang perikanan berkelanjutan. Nah, di sini kami membuat standar tentang perikanan, bagaimana suatu perikanan itu, suatu produk seafood bisa sustainable. Karena beberapa latar belakang sudah mungkin sering kita dengar ya, kenapa seafood sekarang ini menurun jumlahnya, stoknya menurun, dari segi size atau ukurannya juga menurun. Nah, MSC hadir untuk menjawab kekhawatiran yang ada di dunia seafood ini. Karena seperti yang kita tahu juga kan bahwa seafood ini sumber daya alam gitu, yang kita perlu waktu kan gitu untuk bisa ada proses pembaharuannya. Nah, mungkin banyak orang bilang gitu ada istilah masih banyak ikan di laut gitu ya. Kita yang bisa dibilang banyak banget ikan. Kita sering lihat kapal menangkap ikan dengan alat tangkap yang besar, terus ikannya banyak. Nah, namun faktanya beberapa tahun terakhir dari sekitar 1990 itu terjadi yang tadi saya sebutkan, penurunan jumlah stok dan juga size-nya itu. Nah, kemudian MSC ini dengan standarnya bekerja dengan pelaku bisnisnya. Siapa saja sih dimaksud pelaku bisnis di sini? Nah, ini merupakan satu kesatuan rantai supply dari nelayannya di tingkat teknis hingga ke produsennya gitu ya, karena kan ikan misalnya kita contohnya tuna gitu, tuna ditangkap kemudian masuk ke produsen gitu diolah,
misalnya tuna kaleng, dan kemudian dijual begitu, baik di domestik atau ekspor market. Jadi MSC bergerak berdasarkan market driven begitu. Nah, kemudian boleh next Mbak slide-nya. Nah, di sini saya akan paparkan sedikit tentang visi MSC, yaitu lautan dunia penuh dengan kehidupan. Artinya MSC hadir untuk bisa mendukung gitu. Ikan itu akan selalu ada untuk sekarang dan juga untuk masa depan. Gitu. Boleh next? Nah, sebelum kita berangkat lebih jauh tentang apa itu perikanan berkelanjutan begitu ya, sustainable seafood gitu, saya ingin memberikan pemaparan mengenai makna gitu ya, arti dari penangkapan ikan berkelanjutan, supaya kita sama-sama punya konsep gitu ya mengenai apa sih perikanan berkelanjutan. Jadi perikanan berkelanjutan itu artinya menangkap dengan menjaga stok ikan yang cukup di laut, kemudian melindungi habitatnya serta spesies yang terancam, dan juga memberikan manfaat bagi manusia-manusia yang bekerja di dalam rantai supply tersebut. Nah, di sini sih memang teknis perikanan sekali, teman-teman, tapi harapannya nanti bisa menjadi gambaran gitu ya tentang bagaimana proses bisnis seafood ini. Nah, kalau kita sebagai yang baru begitu ya mendengar tentang seafood, harus dijaga stoknya, bagaimana gitu sih cara menjaga stoknya? Apakah kita satu-satu nangkep terus dihitung gitu? Nah, itu MSC berdasarkan standar yang kami bangun, ada regulasi tentang perhitungannya. Jadi ada formulanya di situ yang berbasis sains dan ilmiah. Oke, boleh next. Nah, kemudian ini berkaitan dengan MSC dan juga demand-nya dari seafood berkelanjutan. Seperti yang saya bilang di awal tadi rekan-rekan, mungkin untuk produk eco-label atau ramah lingkungan, ini baru kita dengar nih di trennya gitu ya, tren di Indonesia, terutama di kota-kota besar gitu, tentang yang environment friendly, yang ramah lingkungan gitu. Nah, untuk di Indonesia memang kita sedang dalam tahap proses menuju ke sana, jadi dalam proses development berkembang. Namun, jika kita melihat market di luar begitu, di mana perusahaan buyer gitu ya, contohnya di Europe, di US, bahkan di Asia Timur, contohnya Jepang dan Korea, itu permintaan untuk seafood yang ramah lingkungan, yang berkelanjutan, itu sudah cukup tinggi. Sebagai contoh, tadi ada foto gitu ya tentang McD, yaitu fish fileo-nya McD, itu ada dari teman-teman yang di Jepang, di mana McD itu sebenarnya secara global punya komitmen untuk supply produk seafood yang berkelanjutan, makanya mereka mulai dari pusatnya, kemudian untuk Asia, mereka di Jepang dan Korea sudah menggunakan produk eco-label ini. Boleh next? Ya, nah jadi dari permintaan tadi, balik lagi ke latar belakangnya sebenarnya ada banyak. Ini salah satunya kita bisa lihat di sini yang seperti saya sebutkan tadi, karena ada perakiraan gitu ya, berdasarkan studi itu stok yang ditangkap diperkirakan ada tidak yang secara berkelanjutan begitu, tidak secara bertanggung jawab itu 34%. Sedangkan ketika perumpamannya adalah ketika kita punya ikan banyak, punya suatu supply barang yang banyak, kemudian kita terus ambil secara tidak bertanggung jawab, maka suatu saat itu secara pengelolaan yang tidak bertanggung jawab, maka suatu saat itu pastinya akan habis kan, karena tidak terkelola dengan baik. Nah, maka dari itu muncullah inisiatif-inisiatif agar satu, selain menjaga suplai ikannya itu ya, di sini dalam konteks seafood ada seperti yang Mbak Ana sebutkan, ada ikan, ada udang, ada kepiting gitu ya, ada kerang gitu. Nanti yang biasanya kita ketika makan seafood gitu. Selain menjaga suplainya, kita juga menjaga kesejahteraan orang-orang yang berada di dalam rantai suplai penjualan seafood ini. Di situ, di mana sesuai studi terakhir itu ada sekitar 39 juta orang yang bekerja langsung di perikanan tangkap secara global. Boleh next, Mbak? Nah, berdasarkan hasil studi pula, ini yang dilakukan oleh GlobeScan, Consumer Perception Survey,
tahun 2020 begitu, karena biasanya mereka melakukan survei 2 tahun sekali. Dari 23 negara responden, untuk sejauh ini sih masih kebanyakan Eropa, dan untuk Asia sudah masuk Jepang dan Korea, serta ASEAN itu ada Singapura masuk. Di antaranya permintaan dan kepercayaan konsumen ini terhadap produk yang berkelanjutan itu sudah mulai meningkat. Di sini ada di antaranya bisa kita lihat konsumen menginginkan informasi yang lebih gitu, sehingga yakin membeli produk yang berkelanjutan, itu 8%. Terus konsumen juga merasa restoran itu harus melarang semua seafood yang tidak berkelanjutan dari daftar menu. Jadi sudah demand terhadap hal-hal seperti itu, sustainability semakin meningkat. Serta yang terakhir, ini supermarket dan toko harus mengambil atau mensuplai gitu ya produknya yang sustainable. Di situ boleh next. Oke. Di sini terlihat beberapa produk gitu ya, jenis produk yang sustainable itu bentuknya apa saja. Di sini terlihat dari jumlah sekitar 1.200.000 ton di seluruh dunia. Ini kebanyakan memang 380 tonsnya itu adalah bentuk frozen. Kemudian ada yang can atau dalam kaleng gitu juga, dan juga ada bentuk surimi dan lain-lain. Nah, yang menariknya lagi di market luar ini, selain yang untuk ini ya produk makanan untuk manusia, juga ada permintaan nih untuk pet food gitu. Jadi ternyata tidak hanya manusianya, konsumen ini ingin mengkonsumsi yang produk ramah lingkungan yang nutrisinya tinggi dan juga ramah lingkungan, tetapi juga mereka inginkan produk ramah lingkungan ini untuk konsumsi peliharaan mereka begitu. Boleh next. Nah, di sini kami ingin tampilkan sejumlah brand yang secara global mereka memiliki komitmen untuk produk seafood gitu. Ada beberapa yang sudah sangat familiar dengan kita, contohnya di sini ada tadi saya sebutkan McD, kemudian ada IKEA, kemudian ada Hilton, Aeon dan lain-lain. Dan sisanya itu contohnya seperti Walmart dan lain-lain itu ada di market luar. Nah, secara global di kantor pusat mereka gitu ya, headquarter, biasanya brand-brand ini sudah mengeluarkan statement gitu bahwa mereka akan supply produk yang bertanggung jawab. Nah, namun karena mereka punya cabang di berbagai negara, contohnya di Indonesia gitu, IKEA yang mana mereka cukup baru ya, berkembang beberapa tahun ini. Jadi biasanya brand-brand yang berada cabangnya di negara-negara tertentu itu masih dalam proses menuju ke sana. Namun good news-nya untuk IKEA ini, mereka per akhir tahun kemarin sudah lolos untuk sertifikasi MSC untuk supply chain-nya. Oke, boleh next. Ya, oke. Nah, ini saya berikan contoh produk-produk ini ya yang bereco-label. Ada di situ ada yang dari Korea untuk McD, kemudian yang foto ini ya kepiting ini adalah di Singapura, IKEA Singapura, dan lain-lainnya ada di negara Eropa ini kalau yang di bawah, sama yang ini untuk bawah juga itu ada China. Nah, untuk produk yang Amanda ini sebenarnya ada di Indonesia. Kebetulan saya ini yang ambil fotonya, dan ini saya dapat produk kaleng ini, ikan kaleng berlabel ini di farmers market. Jadi nanti mungkin rekan-rekan ketika penasaran gitu ya dengan produk ini, produk MSC seperti apa, nanti bisa iseng-iseng ke farmers market. Tapi ini sebagai contoh saja. Oke, boleh next. Nah, jika tadi kita sudah mengetahui gitu ya tentang latar belakangnya, terus kenapa MSC bisa hadir. Nah, di sini saya ingin tunjukkan supply chain yang ada di seafood begitu. Ini dari Trade Earth. Jadi kita bisa lihat betapa
sibuknya begitu ya, suatu barang itu bisa dari misalnya dari Indonesia ini bisa dia harus ke Singapura dulu, kemudian dia baru ke Europe, atau mungkin bahkan dia ke China dulu gitu. Jadi kompleksitas dari seafood ini untuk produk ekspor cukup banyak resiko di dalamnya. Nah, boleh next. Padahal produk seafood itu produk yang gampang ini ya, Mbak ya. Gampang rusak tapi bisa dikirim sampai luar negeri seperti itu ya, Mbak. Betul Mbak. Biasanya kalau boleh cerita sedikit, misalnya tuna kita ambil dari let's say Ambon gitu ya. Ambon, kemudian itu akan dibekukan. Nah, dibekukan kemudian dikirim either langsung ke Amerika atau biasanya lewat Surabaya dulu. Yang jelas itu juga menariknya di seafood itu mereka punya cara gitu how to handle seafood ya. Jadi mana ada teknologi yang digunakan untuk nge-freeze itu ya, membekukan ikan dalam waktu 2 detik kayak gitu sih. Gitu. Nah, sebagai contoh juga di sini kita bisa lihat produk gitu ya. Dari contohnya yang di kiri, local fishing vessel atau dari nelayan kecil gitu ya, nelayan lokal, dia jual ke supplier, misalnya ke ya supplier gitu ya, atau mini plant. Kemudian dia bisa jual lagi ke perusahaan, kemudian ke processing, dan nanti berakhirnya baru ke konsumen begitu. Jadi ada banyak skema juga nih dari si supply chain ikan ini. Nanti kita bisa diskusi lebih lanjut. Sebagai contoh juga ini untuk yang sebagai ini ya, contoh yang di Indonesia gitu. Ada produk tuna contohnya di Ambon sudah tersertifikasi MSC tahun 2020, dan mereka jual produk itu pertamanya ke perusahaan di Ambon untuk tadi diolah, ada yang dipotong utuh, ada yang di produk seperti tuna cube gitu. Jadi kalau kita bahasanya kita sering ke sushi itu ada saikoro gitu ya, atau kita makan ngegrill gitu, ada di tuna gitu. Nah, setelah dari Ambon, dari perikanan Ambon, dari Pulau Buru ke Ambon, kemudian bisa dijual langsung ke lokal, langsung ke Jakarta, Surabaya, dan lain-lain. Dan sebagian juga ada yang dijual ke buyer mereka yang di Amerika. Oke, boleh next. Nah, di sini juga ada contoh, ini namanya ikan gigi anjing nih kalau ditranslatein gitu. Nah, namanya lucu ya, Mbak ya. Iya, sayangnya ini memang ikannya jenis ikan putih gitu ya, jadi nggak ada di Indonesia, tapi ini yang terjadi gitu sebagai contohnya. Karena kita bisa lihat di sini, dia ditangkap di Laut Atlantis gitu ya, di Atlantik, kemudian dijual pertama kali karena mereka biasanya proses lelang gitu. Setelah dilelang, dijual ke Singapura untuk diolah pertama kali, kemudian diolah keduanya di Indonesia, dan yang terakhir diekspor ke China. Ini sebagai contoh. Boleh next lagi, Mbak, ada contoh. Nah, baik, ini saya udah di chat nih, berapa 30 menit lagi. Oke, terkait tadi dengan adanya risiko-risiko ya di dalam supply chain ini, di mana ketika kita memiliki produk yang bersertifikat, yang sudah eco-label, dengan adanya supply chain yang complicated tersebut, apa saja isu yang ada yang dihadapi oleh produk ini. Nah, boleh next, Mbak. Nah, ini sebelum saya masuk ke selanjutnya, saya ada gambar di sini, yaitu dari 2 gambar ini, salah satunya adalah daging ikan salmon dan juga daging ikan tuna. Nah, saya cuman ini terima kasih panitia, ada A dan B nih. Salah satunya adalah ikan salmon dan daging ikan tuna. Sebagai kita nih konsumen gitu ya, saya mau nanya ke rekan-rekan semua, boleh tulis di chat box mana yang ikan salmon, mana yang ikan tuna nih. Boleh ditulis chat box misalnya A salmon, B tuna gitu. Boleh di chat box saja dituliskan. Ini mungkin yang sering belanja di Carrefour apa di mana, itu mungkin paham ya. Yang jarang masak nih mungkin bingung ini, ketahuan ini. Oke, ini sudah ada yang jawab.
Oke, Ada siap. salmon, tuna. Oke, boleh. Ini Pak Erlangga A, tuna, B, salmon. A, tuna, B, salmon. A, tuna. Oke. Ini rata-rata Keduanya jawabannya sama salmon. semua ya. Oh, ada yang ini. Ada yang A, salmon, B, tuna. Oke, diralat lagi Pak Erlangga. Keduanya salmon. Baik. Takut menjebak ya pertanyaannya ini ya. Kalau saya Oke. juga mau nebak nih Mbak Anggi, saya mau nebak. Ini biasanya kalau yang dipakai untuk sushi itu biasanya itu kan salmon ya Mbak. Sushi itu biasanya dagingnya tuh warnanya agak-agak terang kayak yang B. Oke. Nanti apakah Jadi benar penikmat atau tidak? sushi ya memberikan ininya. Oke, siap. Ini saya rasa cukup jawaban-jawabannya. Terima kasih rekan-rekan semua. Jadi kalau saya lihat tadi secara sekilas rata-rata sudah benar. Jadi ikannya yang pertama A ini adalah tuna, B adalah salmon. Begitu. Karena tadi ya terlihat ketika makan sushi atau sashimi gitu, terutama kalau tuna seringnya sashimi itu sudah benar. Jadi Pak Erlangga tadi jawabannya udah benar, tapi ini ya malah kejebak gitu. Oh iya benar, warna terang gelap ikan tergantung PLN. Oh, PLN. Oke, baik. Sebelum saya next lagi, ada satu gambar lagi, boleh di next, panitia? Wah, apa ini? Nah, di sini ada gambar yang mirip-mirip kayak tadi. Di sini adalah olahan ikan ya, di mana kalau kita bisa bilang mirip tempura gitu. Nah, yang pertama ini ada pilihannya, yaitu dari dua ikan ini ada salah satunya, olahan ikan ini ya, adalah salah satunya ada ikan kod dan salah satunya adalah ikan patin. Begitu. Dimana seperti kita tahu, ikan kod itu memiliki harga lebih tinggi, sedangkan ikan patin itu lebih rendah karena dari budidaya. Nah, sama seperti tadi, boleh Bapak Ibu atau rekan-rekan di sini memilih mana yang ikan kod dengan harga 25 euro per kilogram dan mana yang ikan patin ketika produk sudah akhir kayak gini. Kira-kira mana yang kod, mana yang ikan patin? Ini saya nyerah kalau pertanyaannya kayak gini. Karena udah dalam bentuk tinggal makan ya ini Mbak ya. Iya, sudah nggak kelihatan. Sama-sama warna putih, yang tergoreng itu warnanya coklat. Ini nih, sudah ada yang menjawab sih. A, patin, B. Oke, Pak Lili juga sudah jawab. Ini nggak masuk ini kepada... Ada yang ayam sama bebek. Nah ini kayaknya salah server ya. Kayaknya salah server. Udah malam nih kecapean ngerjain tugas, jadi inget bebek goreng ini kayaknya. Oke, siap. Oke deh kalau gitu saya percepat aja. Jadi tadi sebagian ada yang benar juga. Yang A ini adalah ikan kod dan B ini ikan patin gitu. Sebenarnya saya ada slide-nya untuk nunjukin harga. Di mana ikan kod ini 25 euro per kilo, sedangkan ikan patinnya hanya 4 euro per kilo. Nah, dari dua gambar tadi, kita tadi sudah bermain-main gitu ya tentang daging akhir, daging dan juga proses akhirnya. Sebenarnya kita kan bisa dibilang gambling ya tadi ketika melihat produk tersebut untuk melihat. Saya tadi percaya misalnya yang A tadi patin, oke saya percaya aja gitu. Tapi ternyata di balik itu bisa saja terjadi adanya namanya mislabeling. Nah, boleh di next. Nah, ya sambil loading di sini. Nah, ini seperti contohnya ikan, ini terjadi salah satu kasus mislabeling gitu, salah penamaan. Di sini ikannya adalah ikan roksol, ini agak tidak ada di Indonesia juga ya, cuman ini bisa jadi studi kasus kita. Yang pertama ini adalah ditemukan produk ini dijual di supermarket bermerek MSC dengan labelnya roksol dari perikanan selatan. Ternyata setelah adanya dan ketika sebagai informasi ketika produk sudah memiliki label MSC artinya mereka sudah memenuhi standar ketertelusuran rantai suplainya begitu. Nah, ketika ada uji DNA produk tersebut tidak sesuai, dia bukan ikan roksol yang dari selatan begitu. Dan ketika diteliti lagi itu kita trace back ke supplier pertamanya, ke supplier terakhir ya yang dari supermarket, ternyata dia menyebutkannya itu Biliniata. Kemudian kita mundur lagi nih ke supplier kedua ya, supplier kedua
itu ada faktur penjualan atau invoice-nya seperti apa tuh ketika produk tersebut diterima. Jadi ibaratnya ada identitas ya ketika receiving produk tersebut. Dan terakhir sampai dengan ke sumber perikanannya tersebut. Dan ternyata di sini ada kesalahan identifikasi yang tidak sengaja dari 2 spesies ditangkap tersebut. Dan di situ ada konsekuensi utamanya, yaitu supplier harus membenahi skemanya mereka gitu ya, logistiknya mereka sampai dengan kembali ke memenuhi standar-standar tersebut. Di situ. Boleh next? Nah, ini pula yang terjadi yang tadi saya bilang kasus salah label atau mislabeling. Di mana MSI pernah melakukan ini uji sampel DNA tadi ya, produk ketika di supermarket, contohnya disebutkannya ikan kakap merah gitu. Tapi setelah diteliti sampai dengan ke suppliernya, karena traceability-nya tuh 2 arah begitu ya, dari awal sampai ke akhir, ternyata ikan tersebut adalah ikan nila gitu, yang dari budidaya, yang itu lebih murah begitu. Kemudian contoh kedua, ini saya lagi lihat yang tabel itu, ikan albacore-nya, dia 84% mislabel, dia di brandnya ditulis ikan albacore, tapi setelah diteliti lagi, diinvestigasi, itu adalah ikan gindara atau mujair. Kemudian itu pun terjadi salmon, ikan kerapu, dan lain-lain. Nah, sebenarnya dari kasus mislabel ini, terlihat juga di sini ada berapa persen retail dan restoran yang terjadi mislabel tersebut, ada beberapa konsekuensi dan risiko yang diterima oleh konsumen. Boleh next? Oke, jadi dari hal-hal yang tadi ada mislabeling, sebenarnya ada beberapa konsekuensi yang tadi saya sebutkan ya. Apa saja sebenarnya? Yang pertama satu, itu artinya ada fraud atau penipuan ya. Karena dia bisa bilang, saya ikan kakap merah nih, harganya 50.000 per kilo. Tapi ternyata setelah diteliti, diinvestigasi itu ikan nila yang harganya 10.000 per kilo. Ada selisih harga. Yang pertama fraud. Dan kemudian yang kedua ada juga indikasi untuk risiko alergi kesehatan. Karena kan ketika konsumen beli, dia akan melihat, saya ingin beli produknya salmon. Ketika dia terimanya beda, dan dia ada alergi terhadap produk tersebut, otomatis itu akan mengancam si konsumen tersebut kan ya. Dan yang terakhir di sini juga akan merusak rantai supply tersebut. Nah, di sini ada beberapa contoh juga hasil uji DNA-nya. Jadi ini lebih ke teknis begitu ya. Ya, terima kasih, ini panitia sudah menambahkan poin-poinnya ya. Oke, boleh next. Nah, jika tadi kita sudah bermain-main dengan latar belakang, kemudian proses skemanya dan bagaimana isu di dalamnya, nah di sini ada MSI sebagai tadi lembaga yang membuat standar itu, NGO yang membuat standar, maka solusinya adalah standar perikanan dan COC atau rantai pengawasan. Di sini kita bisa lihat bagaimana MSI bekerja gitu ya, theory of change-nya MSI seperti apa. Jadi di sini kita bekerja sama dengan retail, brand, dan juga restoran, horeca, begitu ya, yang menjual produk ke end consumer. Kita biasanya sebutnya B2C ya, business to consumer. Kemudian juga ada tadi retail, konsumen, dan juga perikanan secara langsung, di mana MSI mendukung tidak hanya dari segi sertifikasinya, tapi juga di sisi perikanannya dengan program-program perbaikan. Bagaimana kami mendukung nelayan untuk bisa memenuhi standar-standar tersebut. Boleh next. Nah, ini tadi yang seperti saya sebutkan, MSI memiliki 2 standar, begitu ya, standar perikanannya. Ini untuk memastikan teknis perikanannya, begitu, di mana nelayan yang bergerak banyak di sini. Bagaimana nelayan harus mencatat setiap dia melaut gitu ya, dapat ikan berapa, jam berapa, tercatat. Kemudian di situ. Dan yang terakhir rantai COC tadi ya, atau rantai pengawasan yang dia menjamin bahwa produk di dalam supply chain tersebut itu
produknya terpisahkan dan juga dapat terlacak dengan baik. Boleh next? Ya, ini agak berat ya presentasinya. Jadi seperti tadi disebutkan COC adalah urutan pemilikan produk beralih dari satu perusahaan ke yang lainnya di dalam supply chain tersebut. Kuncinya di sini adalah traceability atau ketertelusuran. Oke, boleh next. Ya, di sini saya akan cepat saja siapa saja COC di sini yang memerlukan. Di sini of course perikanannya, kemudian di sini ada lelang gitu kalau misalnya ada lelang. Kemudian ini pengolah utama, contohnya perusahaan-perusahaan yang dia mengambil ikan dari nelayan kemudian diolah gitu, dipotong, dimasukkan jadi kaleng atau di produk akhir. Kemudian ada distributor dan yang terakhir B2C-nya. Di sini ada supermarket contohnya di sini. Oke, boleh next. Oke, ini saya akan setelah COC ada yang namanya eco-label-nya, yaitu label MSC-nya ini yang tadi dipaparkan Mbak Ana gitu ya tentang label MSC. Ketika produk sudah memiliki label MSC, contohnya di sini produk fish filet O-nya McD Korea itu sudah memiliki logo MSC, artinya mereka satu McD-nya sudah memiliki skema ketertelusuran, skema supply chain-nya untuk menyimpan produk bersertifikasi, dan yang kedua itu memang ikannya berasal dari perikanan yang bertanggung jawab dan berkelanjutan tersebut di situ. Oke, boleh next. Nah, ini singkat saja tahapan-tahapannya. Kenapa eco-label itu artinya bisa seperti tadi? Karena ketika produk ber-eco-label itu sudah melewati dua standar tadi. Boleh next? Dan ini ketika kita sudah memiliki suatu regulasi gitu ya, standar, maka kami juga memiliki yang namanya surveillance auditnya, atau sesuatu audit yang memastikan bahwa ketika sudah tersertifikasi, ya di perusahaan ini tetap melakukan hal tersebut gitu ya, tetap memenuhi standar-standar tersebut. Maka bagaimana memastikan sistemnya bekerja dengan audit seperti itu, kemudian pelatihan-pelatihan untuk kapasitas building ya, pembangunan kapasitas, rekonsiliasi volume, dan juga tadi menelusuri kembali produk secara acak. Boleh next? Wow, banyak juga ya Mbak. Nah, iya Mbak Ana, ini salah satu good news juga dari tahun 2018 sampai dengan tahun lalu ya, ini datanya. Di Indonesia ini perusahaan-perusahaannya gitu ya, produsen-produsen Indonesia itu sudah bisa memenuhi standar rantai supply tersebut. Begitu. Bagaimana dia bisa memastikan bahwa produk bersertifikat MSC saya ini tuh terjaga gitu sampai dengan ke buyer-nya dia, ke perusahaan pembeli ya, perusahaan buyer. Oke, boleh next. Nah, ini kita sudah masuk ke sesi terakhir nih, pas ya ini waktunya kurang 10 menit tadi saya di chat juga. Nah, dari apa yang sudah terjadi gitu ya di dalam proses rantai supply-nya seafood, isu-isu di dalamnya begitu. Dari MSC ini memang melihat beberapa peluang karir yang ada bisa mengembangkan gitu ya profesionalisme. Yang pertama kalau dari sisi NGO gitu, karena di 3 tahun terakhir ini juga semakin banyak NGO yang bergerak di bidang supply chain management. Di sini ada beberapa juga NGO lain. Kemudian yang kedua ini ada yang namanya auditor, rekan-rekan semua. Jadi ketika tadi prosesnya adalah MSC membuat standar, kemudian contohnya misalnya ada perusahaan, kita sebut saja perusahaan B. Perusahaan B ini ingin mendapatkan sertifikat MSC. Dia yang harus lakukan adalah satu, mempelajari ya dan memenuhi standar-standar MSC ini.
Dan kemudian kedua, ketika dia ingin mendapatkan sertifikat, itu dia tidak menghubungi MSI, tapi dia ke auditor. Karena ini sistemnya pihak ketiga gitu ya, audit pihak ketiga di situ. Jadi salah satu hal yang juga bisa menjadi peluang di era yang baru ini ya, yang sedang berkembang, itu ada auditor juga supply chain-nya. Traceability. Di mana di dalam sistem traceability ini sekarang sudah mulai berkembang juga teknologinya, digitalisasi ketertelusuran ini. Artinya ada leverage dalam teknologi, pengembangan teknologi tersebut. Kemudian yang ketiga juga ini seperti yang sudah kita tahu, sustainability management gitu ya untuk perusahaan-perusahaan komersial gitu. Karena contohnya saja seperti yang tadi saya ceritakan, di IKEA memang mereka sudah punya sustainability development department gitu, dan mereka terakhir approach untuk mendapatkan sertifikasi COC ini. Dan ada perusahaan-perusahaan global lainnya yang sudah bergerak di dalam sustainability management seafood ini. Kemudian di sini juga ada researchers atau peneliti juga gitu ya, dan ilmuwan mengenai supply chain gitu, rantai supply-nya. Bagaimana tadi isu-isu yang ada bisa terselesaikan. Dan yang terakhir sebenarnya saya ini bisa saya tambahkan adalah di bidang tadi ya digitalisasi gitu. Kalau dari rekan-rekan sini ada yang background-nya IT mungkin ya, atau sistem komputer gitu. Nah, bisa juga nanti peluangnya adalah pembuatan tadi produk teknologinya dari traceability. Bagaimana ikan itu yang ada banyak, terus itu bisa tersimpan, tercatat dengan baik. Oke, baik, boleh next. Ini terakhir saja untuk tambahan terkait yang supply chain. Jadi dari MSI ini adalah kami mendorong bagaimana orang-orang itu bisa mempertimbangkan gitulah. Ya, ketika makan ikan gitu, ketika makan seafood mereka bisa kepikiran dari from ocean to plate-nya, dari laut hingga ke piring gitu. Apa saja yang terjadi, supply chain-nya seperti apa. Dan di sini ada story gitu ya tentang resepnya tuh simple, lontong kari ikan tuna. Tetapi di balik itu ada story-nya siapa yang menangkap dan di mana itu nanti bisa dilihat di dalam website ini. Ini sebagai intermezzo saja. Boleh next? Nah, oke. Sebenarnya dari saya cukup itu Mbak Ana, nanti kita bisa mulai masuk ke sesi tanya jawab. Iya, terima kasih Mbak Anggi. Ini saya lihat memang perlu sekali untuk Indonesia melek akan hal ini ya Mbak. Kita perlu concern untuk tetap memperhatikan penangkapan ikan itu harus yang berkelanjutan, kemudian dapat ditelusuri. Saya awalnya itu ketika mendengar berkelanjutan maksudnya apa? Ternyata berkelanjutan itu agar apa namanya ya, anak cucu kita nanti tetap juga bisa makan ikan begitu ya Mbak? Ya, betul sekali Mbak, karena tadi beberapa isu tadi ya, kita harus memastikan bagaimana anak cucu kita bisa dapat asupan protein, gitu, karena berkaitan dengan ketahanan pangan ya, food security juga. Iya, mungkin beberapa perusahaan ketika dia menangkap ikan menggunakan cara-cara yang salah, yang nantinya akan membuat ikan itu akan punah, begitu ya Mbak? Tapi dengan MSI ini akan memastikan penangkapan ikan itu akan berkelanjutan, terus akan bisa dinikmati oleh anak cucu. Oke, kepada teman-teman ada yang mau bertanya kepada Mbak Anggi. Ini kita membahasnya terkait seafood yang mana itu usianya pendek. Ini tapi tetap bagaimana mengurus supply chain-nya bisa ditelusuri. Apalagi nelayan itu bagaimana kita bisa tahu ikan ini diambil oleh nelayan A di jam tertentu. Pasti teman-teman pada penasaran ya. Oke, tadi saya lihat Pak Lili sudah sempat raise hand. Oke, Pak Lili, saya serahkan kepada Pak Lili. Silakan. Ya, terima kasih Kak Ana. Ya, mohon maaf tadi raise hand-nya agak terlalu cepat, terlalu semangat kali gitu. Terima kasih untuk Kak Anggita yang sudah memberikan pencerahan luar biasa untuk mata rantai penangkapan ikan sampai pengolahannya, dan luar biasa ternyata sertifikasi yang kita tahu di dunia bisnis ternyata juga ada di dunia marin ya, maritim. Nah, pertanyaan saya yang pertama adalah kalau tadi saya sempat membaca ikan tuna gigi anjing
ternyata menurut artikel yang saya baca dari Google, ikan tuna gigi anjing itu adalah salah satu ikan yang sangat bagus untuk perkembangan otak anak karena kandungan omega, DNA, D3 yang sangat kaya sekali, luar biasa dari semua keluarga tuna yang lain. Nah, pertanyaan saya yang pertama adalah, kenapa kalau di peta tadi, kalau kita baca ya Mbak Anggita ya, kenapa kok kita ini di Indonesia ikan itu hanya mampir diolah, tapi tidak dipasarkan gitu ya, langsung diekspor ke Singapura dan ke China. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya hendak menanyakan terkait dengan tadi ikan masih dari peta penangkapan ikan, yang dimana ikan itu ditangkap bahkan di Laut Atlantik, tapi kemudian langsung dibekukan dulu, kemudian dikirim ke Massachusetts ya. Ada lagunya itu ya, Massachusetts ya, saya suka lagu itu. Nah, kemudian oh jadi ketahuan ya kalau ngomong lu suka lagu itu ketahuan nanti marahin Mas Erlangga. Enggak, saya ini BTS Army Mbak Anggita ya. Nah, kemudian setelah itu ternyata dikirim lagi ke Indonesia untuk diolah, kemudian dikirim lagi untuk diekspor ke China dan ke Singapura. Nah, seringkali kita mendengar proses ini menjadi sebuah anekdot yang mengatakan bahwa ikan dari luar negeri itu sebetulnya tidak, istilahnya kandungan gizinya itu sudah sangat berkurang karena sudah minimal katanya sudah mati 7 kali katanya gitu. Sementara kalau ikan bandeng, nila, gurame kita ini fresh from oven karena begitu ditangkap dari tambak, dari kolam, langsung disajikan ke piring, ke meja makan begitu. Apakah hal ini benar ya Kak Anggita ya? Terkait dengan pembekuan ikan itu apakah benar mengurangi kadar manfaat dari ikan itu tersebut? Terima kasih Kak Anggita, makasih Kak Ana. Terima kasih Pak Lili. Silakan Mbak Anggi. Oke, iya terima kasih Pak Lili tadi atas 2 pertanyaannya ya gitu ya. Dan sangat menarik, ini pertanyaan biasanya juga disampaikan nih bagi rekan-rekan yang baru gitu masuk di dalam dunia seafood ya. Nah tadi kalau bisa saya summary-kan pertanyaannya tadi sebagai contoh gitu, kenapa kalau di peta ikan hanya diolah, ikan dari Indonesia gitu ya, hanya diolah, mampir gitu, kemudian diekspor. Nah sebenarnya kalau skema atau supply chain gitu, bagaimana ikan itu terjual, itu masuk dalam proses bisnis yang memang sudah terbangun Pak Lili. Jadi memang biasanya yang terjadi adalah beberapa faktor, salah satunya juga ada keterbatasan teknologi begitu. Contohnya kita menangkap di Ambon, kemudian diolahnya setengah jadi. Nah, kita jual lagi nanti ke Singapura gitu, yang mereka punya teknologi yang lebih canggih untuk bisa, let's say, canning gitu atau pengepakan dalam canning itu kaleng ya. Nah, setelah itu baru dijual ke sana. Jadi ada beberapa memang keterbatasan sarana yang membuat hal tersebut panjang begitu. Namun dari sisi ini sebenarnya juga ini kan kalau kita bicara sumber daya alam ini banyak orang yang masuk ya Pak. Dari sisi bisnis itu ada kita sebut perusahaan, itu ada juga nelayannya. Dari sisi regulasi ada pemerintahan juga di dalamnya. Nah, sebenarnya dari pemerintah pun juga sudah mengarahkan gitu, mencoba melengkapi sarana prasarana tersebut. Nah, tapi karena balik lagi ke demand gitu ya, permintaan dari buyer ini memang kadang mereka mintanya berubah-berubah, terus produk-produk yang memang belum bisa dipenuhi gitu ya oleh produsen Indonesia, itu akhirnya memang proses bisnis yang terjadi adalah seperti itu. Itu Pak Lili, semoga bisa menjawab pertanyaan pertama. Kemudian yang kedua terkait gizi tadi ya, ketika dengan proses yang panjang frozen gitu ya, dengan sistem yang padatkan gitu, dibekukan, kemudian melalui perjalanan beberapa hari bahkan berminggu-minggu, apakah ada penurunan gizi di situ? Nah sebenarnya untuk hal ini, untuk gizi gitu ya, kesehatan, MSI tidak bergerak di situ Pak. Jadi saya belum bisa menjawab nih untuk masalah gizi karena kita memang di environment-nya di situ. Tapi nanti mungkin ketika saya ada diskusi lain dengan teman-teman dari kesehatan, dari gizi, nanti bisa saya share ke Pak Lili di situ. Tapi kalau untuk menjawab itu di luar dari scope kami, Pak.
Terima kasih ya Pak. Baik. Kemudian ada penanya selanjutnya, ada Mbak Dian. Kayaknya saya familiar nih, Mbak Dian ini dari OPC sebelumnya ini, Operation Club sebelumnya. Halo Mbak Dian. Halo Mbak Ana, Mbak saya izin Apa nggak kabar? aktifkan kamera ya. Alhamdulillah Iya. baik. Mbak Ana, Mbak Gita, selamat malam. Terima kasih sebelumnya untuk penyampaiannya, menarik sekali topiknya, karena tadi beberapa kali Mbak Gita sempat mention Ambon, kebetulan saya berasal dari kota Ambon, dan saya sendiri ngerasa masalah yang terjadi dari supply chain ketika dari Indonesia Timur itu beratnya seperti apa gitu. Apalagi berhubungan, nggak usah berbicara jauh tentang ikan yang masanya tuh pendek gitu loh. Banyak hal yang masanya panjang pun itu masih sulit kalau berbicara dari sisi supply chain. Nah, ini mungkin masih ada sedikit kayak sangkut paut juga. Ini dengan pertanyaan Pak Lili tadi, bahkan saya mungkin kalau dari pertanyaan Pak Lili yang mengenai kenapa hanya mampir, kalau dari saya pribadi, saya ngerasa bahwa itu karena tidak sanggup bersaing menurut saya dari segi harga. Kenapa? Saya berdasarkan pengalaman sendiri, ini juga yang ingin saya tanyakan sebenarnya. Permasalahannya adalah ketika itu kita harus bersaing dengan di dalam negeri, jika itu berbicara contohnya kita dari Maluku untuk dikirim barangnya berupa kayak seafood gitu, mahal. Selama proses supply chain yang berlangsung, mahal. Banyak biaya tidak terduga, banyak hal yang dari segi harga itu sangat amat mahal dibandingkan jika kayak ikan air tawar yang sesama Pulau Jawa untuk didistribusikan ke sana ke sini itu cukup mahal untuk ikan laut. Jadi peluang untuk lebih baik diekspor itu lebih tinggi dengan harga yang masuk akal seperti itu. Nah, pertanyaan saya adalah dengan keadaan seperti itu, apakah dengan benar-benar melakukan tracing itu juga adakah kelebihan dari seperti mengompres biaya yang ada dan lebih memberikan keuntungan jika menurut pandangan Mbak Gita sendiri, dan juga bagaimana pandangan Mbak Gita terkait masalah ini. Itu saja dari saya. Terima kasih. Ya, baik. Mungkin saya langsung jawab aja ya Mbak Ana ya. Iya, Mbak. Terima kasih Mbak Dian. Tadi sangat senang juga ini ternyata asli Ambon gitu ya. Dan kemarin ini saya ada ke Pulau Buru Mbak. Di situ ada kegiatan dan di sana nelayan skala tradisional. Tapi dia sudah memenuhi standar global ini. Nah tadi pertanyaannya sebenarnya mirip dengan berkaitan juga dengan Pak Lili tadi ya. Kenapa hanya mampir? Tadi disebutkan ada harga gitu, ada permainan harga di dalamnya. Nah, jika tadi pertanyaannya adalah apakah traceability itu mempengaruhi harga gitu ya, ada mengkompres harga. Saya bisa bilang dengan standar MSC ini untuk harga kita tidak termasuk di dalamnya, tidak masuk dalam regulasi mengenai price gitu. Namun ketika kita bicara harga, jadi untuk skema rantai supply itu yang ada di MSC itu sangat beragam, dan as long as mereka itu memenuhi standar yang tadi ya, bisa membuktikan bahwa produknya terpisahkan dan bisa di trace back, itu bisa memenuhi standar MSC. Nah, di mana sebenarnya peran harga begitu ya, pertanyaan lebih tepatnya, karena tadi ada permasalahan itu. Nah, untuk harga itu sebenarnya di MSC terjadi premium price Mbak namanya, atau peningkatan harga produk gitu. Karena apa? Karena ketika produk sudah tersertifikasi, artinya dia punya value added atau nilai lebih begitu, yang dijual kepada buyer dan konsumennya. Nah, berdasarkan hasil studi itu memang secara global gitu ya di seluruh dunia produk-produk tersertifikasi ketika dia sudah tersertifikasi itu terjadi peningkatan harga, ada yang terjadi, ada yang tidak begitu, dan itu skalanya dari 0 sampai dengan 12%. Nah,
karena di MSI tidak mengatur perihal harga tersebut, maka hal-hal harga tadi itu menjadi keputusan bisnis, di mana itu terjadi deal-dealan gitu ya, agreement antara si nelayan dengan perusahaan. Dan apa yang terjadi contohnya tadi kita ambil contoh Pulau Buru itu, Mbak Dian, bulan November itu saya ada ke sana dengan tim juga, dan kami ada melakukan ini ya, tanya jawab gitu dengan nelayan, apa sih impact-nya atau dampak dan manfaat dari sertifikasi ini. Dan itu mereka sebutkan ada peningkatan harga untuk ikan yang mereka jual itu kan pasti mentah ya ke perusahaan, itu ada peningkatan harga. Jadi sebagai contoh, sebelumnya dia jual per kilonya 30.000, itu dengan MSI itu mereka bisa dapat harga yang lebih. Dan walaupun harga ini fluktuatif, tapi ketika mereka sudah masuk dalam kelompok nelayan tersertifikasi, itu ada premium price-nya di situ. Namun ini balik lagi menjadi keputusan bisnis dan tidak diatur oleh MSI. Begitu Mbak Dian, apakah ini dari itu semoga menjawab ya Mbak? Baik, terima kasih Mbak. Baik, mungkin untuk pertanyaan terakhir ini dari Mbak Alvina di kolom chat. Ini saya bacakan saja. Mbak Anggi, terima kasih banyak atas paparan presentasi Mbak Anggi. Saya izin tanya bagaimana pengalaman Mbak Anggi seputar cara paling efektif untuk mengikut sertakan industri perikanan di Indonesia dalam mendukung sustainable seafood di Indonesia. Oke, ini Mbak Alvinanya ada on cam. Silakan Mbak Alvina, mungkin bisa disampaikan sendiri pertanyaannya. Iya, baik. Apakah suara saya terdengar, Mbak Ana, Mbak Anggi? Iya, terdengar jelas Mbak Alvina. Oke, baik. Iya, sesuai dengan dari Mbak Anggi, terima kasih banyak Mbak Anggi atas presentasinya. Ya, paling saya mau izin tanya, perkenalkan saya Alvina. Saya izin tanya, sepengalaman Mbak Anggi, apakah ada cara paling efektif untuk menggait atau mengikut sertakan peran-peran industri perikanan di Indonesia? Mungkin apakah MSI ada program unggulan yang menggait peran stakeholder perikanan di Indonesia? Mungkin itu pertanyaan saya. Terima kasih. Ya, silakan Mbak Anggi. Ya, oke. Terima kasih Mbak Alvina untuk pertanyaannya gitu ya. Karena berkaitan dengan bisnis dan industri, apa sih sebenarnya program dari MSI gitu ya, yang bisa meng-engage industri ini untuk ikut dalam program. Nah, jadi ada beberapa motivasi untuk perusahaan itu ikut dalam program keberlanjutan perikanan. Jadi ada yang pertama, itu motivasinya adalah dorongan dari perusahaan buyernya, perusahaan pembelinya dia, entah itu di dalam atau di luar. Kemudian yang kedua, ada juga perusahaan atau industri yang mereka sudah mengarah nih ke perikanan berkelanjutan. Tapi karena mereka ada kendala, karena memang ini tidak mudah, di mana salah satu kendalanya adalah akses ke pasar, akses ke pemerintahan, atau juga akses pembiayaan. Nah, MSI ini ada program yang namanya Pathway Project gitu. Di mana program Pathway Project ini ada untuk mendukung perikanan-perikanan yang ingin menuju sertifikasi ini untuk bisa memperbaiki gitu praktek perikanannya. Contohnya kita ambil perikanan mungkin di yang deket Jogja, di mana kita ambil di Jawa Timur aja deh gitu. Karena Jogja kan sama laut nggak terlalu ini deket ya, kecuali yang di daerah pantai-pantainya gitu. Kita contoh aja di Jawa Timur banyak perusahaan perikanan di sana, ada perusahaan kepiting gitu, atau kepiting di Jawa Timur yang ingin, saya punya konsep nih Mbak, pengen bisnis saya berkelanjutan gitu, karena ada dorongan buyer, juga ada visi misi perusahaan. Cuman kami tidak punya biaya nih untuk bisa masuk ke sana, ke perbaikan perikanan. Makanya di situ MSI ada program untuk bisa mendukung perusahaan rajungan ini dengan memperbaiki teknis perikanannya, memperbaiki traceability sistemnya di situ. Itu salah satunya ada Pathway Project. Nah, itu yang kedua. Dan yang ketiga, kami juga ada yang namanya program funding gitu ya, pembiayaan. Selain untuk perikanan juga ada untuk mahasiswa-mahasiswa. Jadi di mana mahasiswa yang bergerak di bidang perikanan berkelanjutan ini
biasanya ada kendala pembiayaan ya untuk melakukan riset dan lain-lain. Di situ bisa juga mendaftarkan dalam kompetisi tersebut. Begitu Mbak Alvina, semoga bisa menjawab. Terima kasih Mbak Anggi, Mbak Alvina. Ini sebenarnya sangat menarik, namun kita terbatas oleh waktu. Tidak terasa ini sudah hampir jam 9 malam, yang mana ini merupakan akhir dari acara kita pada malam hari ini, Mbak Anggi. Namun sebelum kita berpisah, pastikan teman-teman mengisi feedback form yang ada di kolom chat. Sekali lagi kami ucapkan kepada Mas Erlangga, Mbak Anggi, Pak Rocky Adiguna yang tadi juga sempat hadir, juga ada Mbak Veronica, pihak MMFEB UGM, MBASA, klub akademik dan non-akademik, semua pihak yang telah membantu, dan seluruh MBA leaders yang telah hadir pada malam hari ini. Tetap jaga kesehatan dan selalu bahagia. Sampai bertemu di sharing season berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mbak Ana dan tim. Selamat malam. Selamat malam semuanya teman-teman. Terima kasih teman-teman Semba yang sudah hadir. Pak Rocky, terima kasih Pak. Saya izin live ya Mbak ya. Terima kasih. Ya. Terima kasih Mbak Usma, Mbak Anggit, dan Mas Erlangga. Terima kasih Pak Rocky. Ya, alhamdulillah kita acara pada malam hari ini bisa dibilang mungkin rekor ya. Banyak sekali yang hadir, alhamdulillah. Tadi sampai dicandain, dimintain itu untuk presensi. Mungkin kayak kuliah kali ya, pesertanya banyak. Oh iya, ada Pak Suwadi juga. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Ali Rohman. Ayo Mbak Ana, ntar lagi selamatan. Kita mau syukuran apa ini? Mbak Nana. Ya jangan lupa follow Instagram kita Operations Club MMUGM. Iya, Mbak Rani. Terima kasih.